Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Hari ini rencana saya akan memperbanyak tanaman dengan cara potong pucuk, karena ada beberapa tanaman yang sudah terlihat tidak sehat. Oleh karenanya saya akan mencoba memperbanyak dengan cara potong pucuk. Adapun beberapa bahan serta alat yang hari ini akan saya gunakan. Yang pertama saya menggunakan pot diameter 8 yang kecil saja. Kemudian ada pisau okulasi. Di sini kita opsional, tergantung dari sahabat semua mau menggunakan cutter, pisau, itu tidak jadi masalah dengan ketentuan. Alat yang kita gunakan itu tajam, kemudian alat yang kita gunakan itu steril. Kemudian di sini saya menggunakan floral foam. Floral foam ini kita potong dadu atau fleksibel ya sobat. Jadi tidak harus mengikuti yang seperti ini, disesuaikan dengan kondisi pot yang kita gunakan seperti ini nantinya. Kemudian untuk media tanamnya saya hanya menggunakan pasir malang. Nah, di sini saya hanya menggunakan pasir malang saja. Hari ini kita coba akan memperbanyak tanaman lotus delight, yang mana tanaman lotus delight ini merupakan salah satu tanaman unggulan dari seluruh jenis yang ada di aglonema. Si kecil mungil yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, bisa dikatakan ini kelas sultan. Harga pasaran saja 4 daun seperti ini sudah mencapai 2 juta bahkan lebih di pasaran pada umumnya. Oleh karenanya di sini saya lebih gencar untuk memperbanyak tanaman lotus atau tanaman jenis lainnya untuk lebih diperbanyak lagi agar menghasilkan hasil keturunan yang unggulan serta memiliki nilai ekonomis yang lebih baik lagi di pasaran. Oleh karenanya saya akan memperbanyak ini dengan cara sistem potong pucuk seperti ini. Langkah-langkahnya, yang pertama kita melakukan pemotongan pucuk dengan menggunakan pisau. Dengan menggunakan pisau ini, pisaunya opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan gunting, dengan syarat pisau tersebut yang pertama harus steril, yang kedua pisau tersebut harus tajam. Kemudian mata pisau harus disesuaikan dengan kondisi tanaman. Jika tanamannya kecil, maka kita bisa menggunakan pisau ataupun cutter itu yang lebih kecil agar mempermudah dalam proses pemotongan pucuk nantinya. Oke, kita lanjut untuk melakukan proses pemotongan. Di sini kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagian yang ingin kita potong. Bagian yang ingin kita potong ini pilih batang. Pilih batang hanya beberapa senti saja. Di sini saya menggunakannya kurang lebih 2-3 cm. Saya tidak berani terlalu pendek seperti ini. Kemudian saya potong seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman ya, seperti ini bisa dilihat. Usahakan batang yang di bawah ini kita munculkan ke permukaan media tanam agar tidak terlalu tergenang atau tidak terlalu tertutup ke media tanam, yang mana nantinya akan berpengaruh besar terhadap proses pembusukan. Oleh karenanya kita letakkan atau kita posisikan batang bawah tersebut berada di permukaan tanah beberapa senti. Sebenarnya ini kependekan ya teman-teman ya. Ini kependekan, tapi nanti saya di sini akan mengurangi media tanamnya. Oke ya, paham ya. Kemudian di sini saya
hasil potongan kita lap. Ini tujuannya untuk menghilangkan lendir yang berada di hasil potongan tersebut. Selanjutnya di sini saya menggunakan betadine. Nah, ini betadine. Betadine yang kita gunakan ini betadine yang sering digunakan sehari-hari. Ini biasanya betadine medius seperti ini. Bebas merek apa saja. Tujuannya untuk menutup luka pada bagian tanaman sehingga jaringan tanaman dapat terhindari. Nah, di sini teman-teman, kalau semisal teman-teman memiliki antrakol ataupun fungisida ataupun antibakteri, teman-teman bisa menggunakannya ya. Teman-teman bisa menggunakannya. Tunggu sampai olesan betadine tersebut kering, beberapa menit berikutnya kering, lalu bisa dioleskan dengan antrakol. Tetapi di sini saya tidak menggunakan antrakol, saya hanya menggunakan betadine saja. Seperti ini. Kemudian, sebelum melakukan penanaman, seperti saya sebutkan di awal, ini adalah salah satu bahan yang digunakan untuk melakukan proses penanaman pada media tanam untuk aglonema. Jadi setelah si betadine kering seperti ini ya, seperti ini kering, kemudian kita melakukan proses penanaman atau penancapan di floral foam-nya yang sudah kita lubangi. Caranya mudah, lakukan penancapan seperti ini saja, ditekan seperti ini. Ingat, proses penekanannya hanya dilakukan satu kali saja, tidak berulang-ulang. Oke, tidak dilakukan berulang-ulang. Mengapa saya mengatakan demikian? Untuk menghindari proses pengerusakan pada jaringan atau bagian tanaman lainnya, sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan, lambatnya pertumbuhan akar. Jadi kita bantu dengan melubangi floral foam tersebut dengan apapun itu. Kemudian kita bantu masukkan ke dalam floral foam tersebut. Oke, selanjutnya saya akan melakukan proses penanaman. Caranya pun mudah. Seperti ini. Kemudian saya taburi dengan pasir malang. Seperti ini. Proses pasir malang. Cukup seperti ini saja. Proses penanaman dengan menggunakan pasir malang. Kenapa saya menggunakan pasir malang? Karena pasir malang ini tidak mudah menyimpan atau menyerap air dengan terlalu banyak, sehingga menghindari hasil potongan dari tanaman tersebut terjadi pembusukan. Seperti itu, makanya saya lebih menggunakan pasir malang. Akan tetapi untuk melakukan proses penyerapan air, saya lebih cenderung mengandalkan dari si floral foam-nya tadi, agar mudah meresap air, agar mudah menyimpan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan peletakan di dalam tempat yang tertutup. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki tempat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sistem sungkup. Jadi tanaman seperti ini kemudian disungkup dengan plastik apa saja yang bisa sesuai dengan pot, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian usahakan plastiknya plastik yang bening agar mudah pengontrolan tanaman tersebut. Kemudian saya letakkan
ke dalam wadah seperti ini. Seperti ini. Saya letakkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Yang sudah berisi air ini seperti ini. Nah, berisi air. Ini terserah teman-teman, seperti saya bilang tadi airnya, kan tapi di sini saya menambahkan sedikit air tetesan B1 biar tanaman tersebut tetap segar, biar tanaman tersebut tetap terkontrol di dalam media ini. Seperti itu. Cukup seperti ini. Nah, kita tunggu sekitaran 1 sampai 2 minggu. Jika tanaman berhasil, 1 tanaman atas masih dalam kondisi sehat. Yang kedua, kita coba kontrol dengan cara mengangkat floral foam tadi. Jika akar sudah mulai tumbuh, artinya tanaman sudah mulai bisa berkembang biak dengan baik. Nah, untuk melakukan proses pemindahan, biasanya saya melakukan itu 1 sampai 1,5 bulan itu sudah siap dipindah ke media yang lainnya, media yang seperti ini. Ini biasanya saya menggunakan media yang cukup banyak sobat medianya. Di sini saya menggunakan sekam mentah yang sudah saya fermentasi selama 3 bulan. Proses fermentasinya itu ya dilakukan sistem perendaman dengan menggunakan E4 molase. Kemudian saya menggunakan sekam bakar. Kemudian saya menggunakan kokopit. Lalu saya menggunakan pupuk kandang kambing, pupuk kandang sapi sebagai pengganti unsur hara dalam tanah. Dan kenapa saya tidak menggunakan tanah? Karena aglonema tidak menginginkan media yang terlalu basah, karena sifatnya tanah itu mampu menyerap atau meresap air secara banyak. Oleh karenanya saya tidak menggunakan tanah sama sekali dalam media aglonema saya ini, seperti itu. Jadi benar-benar proses medianya itu kering seperti ini ya sobat ya, kering seperti ini. Penyiramannya pun saya lakukan sebulan sekali. Penyiramannya dilakukan seminggu sekali dengan sistem spray. Nah, kemudian tanaman yang tadi kita tutup seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Kita tutup, sudah kita biarkan saja tanamannya. Kita biarkan saja tanamannya seperti ini. Sekian sedikit pengalaman yang saya dapat. Setiap individu memiliki trik masing-masing, setiap individu memiliki cara masing-masing. Jadi buat sahabat semuanya, lakukan yang menurut sahabat itu benar, lakukan menurut sahabat itu yang memang tepat. Jangan pernah memaksakan kehendak, jangan pernah memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Jika sesuatu itu akan merugikan, jangan dilakukan. Seperti itu. Jadi di sini kita lebih banyak-banyak sharing untuk melakukan perbanyakan. Kalau cara saya ya seperti ini. Kalau cara saya